kasus korupsi suap menyuap yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini terbongkar, maka akan ada reshuffle besar-besaran, akan ada pergantian dewan besar-besaran. Ini gimana nanti ceritanya gitu, kita mereshuffle anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dan ada catatan sejarah bahwa 95 anggota dewan terkena kasus korupsi, suap menyuap, jual beli jabatan. Hai korban ghosting, gimana rasanya ditinggal tanpa kabar? Padahal kita sudah memperjuangkan kekasih kita dengan semangat yang membara. Tapi ternyata di pertengahan jalan, di pertengahan perjuangan yang kita lakukan, kekasih kita hilang tanpa kabar. Gak ada kepastian, ya kan? Gak ngabari, tiba-tiba hilang aja. Dan hal-hal begini ini yang hilang bukan hanya tentang kekasih kita yang pergi begitu saja, tapi juga kasus-kasus hukum, peristiwa-peristiwa pidana, peristiwa-peristiwa korupsi yang hilang tanpa kabar. Kita tahu bahwa pernah ramai di negara kita, pernah ramai dibicarakan, baik itu di kalangan anak muda sampai orang-orang tua, terkait dengan kasus pagar laut, terkait dengan korupsi-korupsi yang menggetarkan di Indonesia. Dan kita punya satu lembaga yang kemudian memang membidangi urusan-urusan korupsi. Ada KPK, ya kan? Ada Kapolri, Kepolisian, Bareskrim, yang kemudian mereka memiliki tugas-tugas untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Karena mereka memang bertugas untuk itu gitu. Tapi ketika kemudian kita lihat kasus korupsi yang ada di Indonesia, salah satunya misalnya terkait dengan kasus pagar laut, sampai sekarang hilang tanpa kabar. Gak tahu tuh gimana keadaannya, gak tahu tuh seperti apa sekarang kabarnya gitu. Belum lagi tentang kasus korupsi yang kemudian terjadi di Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Bahkan ini menjadi satu catatan sejarah yang cukup penting gitu. Karena hampir 100% orang-orang yang ada DPD itu saling suap penyuap. Hampir ada 95 anggota dewan yang kemudian diberikan suap untuk menentukan siapa ketua umum, siapa ketua DPD Republik Indonesia. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Dan berbagai macam cerita-cerita ini akhirnya memiliki satu titik yang kalau kita lihat sebenarnya apa yang bermasalah dari semua kasus-kasus yang kemudian harus ditegakkan secara hukum. Di mana sebenarnya titik masalahnya? Kalau kita lihat ada Kejagung yang kemudian berupaya untuk mengungkap berbagai macam kasus-kasus korupsi akhir-akhir ini, dan memang ketenaran Kejagung ini jauh lebih baik daripada KPK. Karena KPK ngurusin kasus Hasto Kristianto gak selesai-selesai. Yang kasus daur ulang yang sudah lama berlalu, tapi sekarang diusulkan lagi gitu, sekarang diusut lagi untuk menangkap Hasto. Tapi gak selesai gitu, sehingga ini memboroskan berbagai macam pembiayaan anggaran yang harusnya bisa kita gunakan untuk mengungkap kasus-kasus lain. Kasus anggota DPD misalnya. Yang kata KPK sampai hari ini kasus terkait dengan DPD itu masih dalam tahapan pendalaman. Masih dalam tahapan kajian lebih dalam. Ini kok bisa gitu? Selama berbulan-bulan masih melaksanakan tahapan kajian lebih dalam. Kenapa gak sampai pada satu titik untuk segera mengungkap kasus ini? Atau ternyata ketika kasus korupsi suap menyuap yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini terbongkar, maka akan ada reshuffle besar-besaran, akan ada pergantian dewan besar-besaran. Ini gimana nanti ceritanya gitu, kita mereshuffle anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dan ada catatan sejarah bahwa 95 anggota dewan terkena kasus korupsi, suap menyuap, jual beli jabatan. Ini kan sebenarnya menjadi hal lumrah yang terjadi di kalangan pejabat kita, tapi yang salah adalah ketika ketahuan. Ya memang nasib DPD hari ini aja yang kemudian bermasalah gitu kan. Nah, itu yang kemudian sedang kita lihat, dan KPK menjawab bahwa sedang terjadi yang namanya pendalaman lebih lanjut, kajian lebih lanjut. Dan kalau dilihat dari berbagai macam narasi ini, rasa-rasanya KPK tidak terlalu berhasrat untuk mengungkap kasus suap menyuap, kasus korupsi yang ada di Dewan Perwakilan Daerah. Tapi lebih berhasrat untuk mengungkap kasus Hasto yang sampai hari ini gak selesai gitu.
Belum lagi di sisi lain misalnya kita bisa melihat pagar laut pernah menggembarkan berbagai macam kalangan di Indonesia. Baik itu kalangan anak muda hingga orang-orang tua. Dan bahkan berbagai macam media itu memberitakan secara nasional. Memberitakan sampai berminggu-minggu. Sampai ada salah satu lain yang terkenal gitu. Karena keren. Tapi sayangnya sampai hari ini gak ada kejelasan. Gimana keberkembangan terkait dengan kasus pagar laut. Di satu sisi, Kejagung ingin menyampaikan bahwa kasus pagar laut ini harus ditindak dengan undang-undang pidana tipikor. Tapi di sisi lain, Baris Krim Polri gak mau. Ini hanya tentang pemalsuan dokumen. Dua lembaga hukum, dua lembaga di negara kita ini sedang bertengkar. Gak tahu apa kepentingan di antara keduanya ini sampai mereka harus bertengkar. Di satu sisi mereka bilang ada tindakan pidana korupsi, di satu sisi ini hanya tentang pemalsuan dugaan dokumen gitu. Tidak ada kasus korupsinya. Jadi gak ada pejabat yang kemudian mengizinkan suap menyuap itu terjadi. Akhirnya kenapa akhirnya ini bisa ada sertifikat? Gak ada. Hanya sekedar pemalsuan dokumen. Kok bisa dokumen tiba-tiba palsu kalau gak disogok? Ini kan pertanyaan yang kemudian harus diajukan gitu kan kepada Baris Krim Polri. Atau memang orang-orang yang terlibat di dalam kasus pagar laut adalah orang-orang kepolisian. Sehingga hal ini perlu diamankan. Karena kalau dilihat dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang ada, pasti ada backingan di bidang keamanan sehingga bisnis-bisnis ilegal itu bisa berjalan. Dan ini rasa-rasanya menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Kalau bisnis ilegal itu bisa berjalan dengan pengamanan kepolisian, kadang bisnis yang legal juga bisa berjalan dengan keamanan preman. Jadi bagus gitu. Preman dapat juga, kepolisian dapat juga. Sama-sama untung dan semuanya berjalan lancar. Tapi akhirnya yang rugi adalah negara. Karena kalau dilihat laut ini kan dipagari, nelayan tidak bisa mendapatkan berbagai macam mata pencaharian yang seharusnya mereka dapatkan. Di satu sisi juga yang harusnya tanah, laut, dan kekayaan alam ini adalah milik negara, malah jadi milik pribadi, malah jadi milik perusahaan. Ini kan ngeselin gitu, ada negara dalam negara. Dan itu diamankan oleh aparatur negara, yang digaji oleh negara. Wah, repot jadinya gitu. Sehingga dari berbagai macam kasus yang ada ini kita bisa melihat bahwa berbagai macam upaya-upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia rasa-rasanya masih memiliki hambatan-hambatan. Ketika Bapak Presiden Prabowo sudah begitu sangar untuk memberantas segala macam korupsi, tapi nyata-nyatanya pada akhirnya semuanya hanyalah omon-omon. Ketika di bawah ini tidak berjalan beriringan. Di satu sisi lembaga di bawah masih mengamankan pihak yang lain. Di satu sisi lembaga yang bawah masih berkompromi dengan pihak yang lain. Sehingga ini bukan tentang pengusut tuntasan kasus korupsi, tapi lebih kepada tumbal dari kasus-kasus korupsi yang telah dilakukan oleh para elit-elit kita. Oleh para elit-elit kita. Sehingga pada akhirnya kita hanya akan melihat bahwa semua penegakan-penegakan hukum, semua pengungkapan kasus korupsi hanyalah drama yang ditampilkan kepada masyarakat agar kita tampak baik-baik saja. Tapi di sisi lain, ternyata ini tidak pernah diungkap secara serius, ini tidak pernah dibongkar secara tepat, sehingga kasus korupsi akan terus ada, orang-orang yang terus berbisnis dengan berbagai macam hal-hal yang ilegal akan terus terjadi, dan kita akan terus melihat ini semua sampai nggak tahu sampai kapan. Jadi kalau kita lihat lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang sudah menjadi organisasi negara, nyata-nyatanya pada akhirnya mereka tetap membela orang yang membayar mereka. Karena mungkin negara gajinya terlalu kecil ya, sehingga mereka ya perlu untuk menambahkan penghasilan-penghasilan lain. Atau memang mereka aja yang terlalu rakus. Tapi apapun itu, kasus pagar laut ataupun kasus korupsi yang ada di DPD RI memang harus dibongkar dan harus jelas. KPK tidak perlu mengurusi hal-hal politis, tapi perlu membersihkan berbagai macam pejabat-pejabat kita yang korupsi. Sehingga ini harus dirubah budayanya dan tidak mengakar menjadi satu, ya sudahlah hal itu biasa. Ya sudahlah memang harus begitu. Nah, hal-hal begini ini yang kemudian harus diselesaikan. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah memutus rantai korupsi di Indonesia. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.